Kayaknya udah pada siap nih untuk ibadah bersama. Kalau gitu, Kak Livia akan panggilkan Kak Irin, Kak Fani. Sini-sini, adik-adik udah siap loh. Siap, adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu Kak Fani bisa ke gitarnya dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang lirik-lirik lagi, dan ikutin kata-kata Kak Livia ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah secara online. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita akan menyanyi, kita akan bergerak untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita. Siapa yang semangat nih? Semangat! Wah, udah pada semangat. Kita bilang bareng-bareng ya. Saya semangat memuji Tuhan. 1, 2, 3. Saya semangat memuji Tuhan. Sekali lagi, kayaknya kurang kompak kita Kak. Ya, kurang kompak ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya semangat memuji Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau nyanyi buat Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus. Sambil tepuk tangan. Ikutin gerakan kami. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan puji Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah raja. Namanya Yesus. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah raja. Yeay! Sekarang Kak Livia akan memberitahu sesuatu. Apa itu? Apa itu, Kak? Dengarkan baik-baik ya. Tuhan Yesus sangat sayang sama kalian. Wah. Dengar gak? Dengar gak? Dengar gak? Dengar, Kak. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Sayang sama adik-adik, sama Kak Livia, Kak Irin, Kak Fani di sana, Mama Papa di rumah, dan semua orang di bumi ini. Nah, kalau gitu, tapi kan kita kan beda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang kurus gitu kan. Nah, tapi Tuhan tuh gak membeda-bedakan adik-adik. Tuhan tetap mengasihi kita karena kita berharga dan spesial. Dan juga Tuhan memberikan kita talenta atau kemampuan masing-masing untuk memuji Tuhan. Jadi kita mau menyanyikan lagu ini ya. Yang belum tahu lagunya bisa belajar bareng-bareng. Judulnya Big or Small. Kita nyanyi bareng-bareng ya, sambil ikutin gerakan kami. Big or small,
short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi dari awal. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Tangan di pinggang. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Kini saatnya kita untuk mendengarkan belajar firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Kayaknya adik-adik sudah siap. Sudah siap, Kalau Kak Irin sudah siap belum nih? Wah, kalau Kak Irin pasti sudah siap. Oke, silakan Kak Irin. Halo adik-adik, semua sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira hari ini tentang apa ya? Apa? Simak video ini ya. Tetap duduk yang manis. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Ini adalah suara Kak Irin. Kalian masih ingat kan sama Kak Irin? Ngomong-ngomong, kita sudah lama ya nggak ketemu di gereja. Pasti semua sudah pada kangen. Tapi puji Tuhan, melalui video ini kita tetap bisa belajar firman Tuhan meski di rumah aja. Puji Tuhan. Nah, semuanya adik-adik sudah siap kan mendengar cerita firman Tuhan pagi ini? Siap. Wah, pasti semua adik-adik sudah pada siap nih. Kita mulai sekarang ya. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Tapi sebelum adik-adik berdoa, Kak Irin mau minta kita semua duduk yang manis. Yang lagi makan, berhenti makan dulu ya, karena kita mau berdoa. Sikap berdoanya, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Ikuti kata-kata Kak Irin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah dan berkatilah kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira sudah pada penasaran kan apa ya tema hari ini?
Temanya apa ya? Kita mau bahas apa ya hari ini? Tema kita hari ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Wah, kayaknya mungkin adik-adik hari sudah tahu ya, sudah pernah dengar kata-kata ini, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, Kak Irin mau ajak untuk kita semua buka Alkitab kita. Coba disiapkan dulu Alkitabnya. Dibuka Alkitab kita di kitab Kejadian. Kejadian ada di Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, Kejadian 1 ayat 26 isinya apa ya? Kak Irin dan adik-adik semua di rumah kita baca bersama-sama ya. Beginilah kata firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wah, adik-adik, semuanya pada ingat kan ayat Alkitab ini? Melalui ayat ini kita tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi tunggu. Maksudnya apa ya? Coba adik-adik pikirkan. Maksudnya apa ya? Mengapa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Kira-kira apa ya jawabannya? Kira-kira adik-adik udah pada yang tahu belum ya? Nah, hari ini kita akan tahu mengapa Allah menciptakan manusia kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Ini dia jawabannya. Allah adalah kasih. Wow. Allah adalah kasih. Allah sangat peduli dengan seluruh ciptaannya, termasuk manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan, semua yang ada di bumi ini Tuhan peduli karena Allah adalah kasih. Allah sudah memberi kita nafas, kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Allah juga menyediakan makanan bagi setiap makhluk hidup supaya bisa bertumbuh. Dan juga Allah memberi tempat bagi seluruh ciptaannya di bumi ini. Tapi apa ya hubungannya Allah adalah kasih dengan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Kira-kira apa ya hubungannya? Nah, Allah itu kan adalah kasih. Sehingga jikalau manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, manusia diberi kasih. Wow, karena Allah adalah kasih, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ya otomatis berarti Allah memberi manusia juga diberikan kasih di dalam dirinya. Wah, tunggu bentar. Kak Irin mau kasih selamat ya buat kita semua. Karena Tuhan Allah menciptakan kita dan memberi kita kasih di dalam diri kita masing-masing. Nah, tapi kalau manusia diberi kasih, diberi rasa peduli di dalam dirinya, kira-kira apa ya tujuannya?
mengapa manusia diberikan kasih di dalam diri mereka. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi nih. Karena ada tugas penting. Ada tugas penting yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tugas penting itu adalah berhubungan dengan tempat tinggal kita. Wow, tempat tinggal kita saat ini adalah bumi. Wah, tempat tinggal kita namanya bumi ya ini. Karena Tuhan memberikan kita kasih di dalam diri kita, kita punya tugas penting untuk bumi kita. Seperti ayat tadi ya, dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah menjaga dan merawat bumi. Wow, tugas kita adalah menjaga dan merawat bumi. Wah, kira-kira ini adalah tugas yang mudah apa tugas yang sulit ya? Coba adik-adik jawab. Merawat dan menjaga bumi tugas yang susah atau tugas yang mudah ya? Ini adalah tugas yang mudah karena Kak Irin punya aktivitasnya. Bagaimana cara supaya kita bisa menjaga dan merawat bumi kita? Nah, karena kita sudah diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Kita diberi kasih untuk melakukan tugas penting, yaitu menjaga dan merawat bumi kita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Irin punya 3 contoh aktivitas supaya kita bisa melakukan tugas itu, yaitu menjaga dan merawat bumi. Nah, yang pertama adik-adik, tadi dikatakan karena Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama adalah kita diberi tugas untuk merawat tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menyiram tanaman kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin di rumah kita punya tanaman. Kita bisa merawatnya dengan menyiram tanaman kita setiap hari supaya mereka juga bisa bertumbuh dan bermanfaat bagi manusia. Nah, itu hal yang mudah ya. Kemudian yang kedua, apa lagi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjaga dan merawat bumi kita? Yang kedua adalah memberi makan hewan-hewan peliharaan kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik di rumah tidak semuanya memiliki hewan. Tapi kalau adik-adik memiliki hewan peliharaan di rumah, jangan lupa untuk kita juga mengasihi mereka, memberi makan mereka, menjaga dan merawat mereka supaya mereka juga bisa bertumbuh dan menjadi hewan-hewan yang baik. Memberi makan mereka sesuai waktu dan jadwalnya. Nah, adik-adik, ini adalah 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat bumi kita. Nah, dan ada 1 hal lagi yang bisa kita lakukan. Ini adalah hal yang penting dan sangat mudah. Yang ketiga adalah kita bisa merawat bumi kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira sampah itu tempatnya di mana ya? Sampah itu tempatnya ya di tempat sampah. Pasti di rumah kita masing-masing punya tempat sampah kan? Nah, kita bisa menjaga dan merawat bumi kita
Dengan misalnya kalau kita habis makan es krim, makan jajanan, makan permen, atau makan apapun, sampahnya jangan ditinggal begitu aja, tapi sampahnya dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Mungkin kalau di rumah ada di dapur, atau di depan rumah, atau dimanapun. Nah, itu adalah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat bumi kita. Karena Tuhan Allah sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Yang kita diberikan kasih di dalam diri kita supaya kita bisa mengasihi lingkungan kita, bisa mengasihi bumi kita, bisa mengasihi tanaman, bisa mengasihi hewan, dan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, inti dari firman Tuhan kita hari ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah karena manusia juga diberikan kasih untuk peduli dan cinta kepada lingkungan kita. Adik-adik, masih kuat kan? Nah, ini kita sudah mau selesai nih. Nah, firman Tuhan kita sudah mau selesai, tapi Kak Irin punya tugas untuk adik-adik. Kita ada aktivitas yang bisa kita lakukan selama di rumah aja. Kita di rumah aja kan, dan ada aktivitas yang kita bisa lakukan selama di rumah aja. Wow, aktivitasnya apa ya? Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat bumi kita. Nah, Kak Irin mau ajak semuanya melakukan 3 hal itu di rumah aja. Yang pertama, adik-adik bisa melakukannya dengan menyiram tanaman. Yang kedua, adik-adik bisa memberi makan hewan peliharaan. Dan yang ketiga, adik-adik bisa melakukan aktivitas membuang sampah di tempat sampah. Nah, adik-adik, Kak Irin mau mengajak semuanya untuk melakukan aktivitas ini ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita lakukan menyiram tanaman, memberi makan hewan, dan membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik di rumah boleh melakukan 3 hal ini, tetapi kalau hanya 1 saja juga boleh. Nah, ketika adik-adik melakukan aktivitas ini, Kak Irin kan nggak bisa lihat nih karena kita kan jauh. Nah, supaya Kak Irin juga bisa lihat, Kak Irin mau minta tolong kepada mama atau papa atau kakak adik-adik untuk bisa videokan aktivitas adik-adik saat membuang sampah, saat memberi makan ayam atau hewan, menyiram tanaman. Nah, bisa divideokan lalu nanti mama atau papa kalian bisa kirimkan ke grup sekolah minggu kita ya. Oke adik-adik, kita sudah selesai nih belajar firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa ingat ya apa firman Tuhan kita hari ini. Ingat bahwa Tuhan memberikan kita kasih di dalam diri kita. Dan kita akan berdoa menutup firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa, Kak Irin akan berdoa dan adik-adik sikap berdoa. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami, tolonglah kami supaya kami bisa menjaga dan merawat bumi yang sudah Engkau ciptakan bagi kami. Dan biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah
selesai berdoa. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti firman Tuhan kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Seru kan? Menarik? Kalau gitu, saatnya ini kita masuk ke pengumuman. Wah, Kak Livia punya satu pengumuman, yaitu ada teman kita yang berulang tahun, Kak. Siapa itu? Namanya Tasya. Wah, kita mau ucapin selamat ulang tahun buat Tasya ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Tasya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tasya selalu sehat, tambah pinter, tambah cantik, dan selalu dekat sama Tuhan. Amin, 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 amin. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup ibadah hari ini dan juga berdoa buat Tasya. Nanti Kak Fani yang akan pimpin kita dalam doa. Oke Kak Fani, silakan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu dan kasih-Mu. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan di dalam setiap hari kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami. Bapa, kami teringat akan teman kami yang bernama Tasya yang hari ini berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati dia, memberikan panjang umur, kesehatan, dan kepintaran. Berkati orang tua Tasya yang selalu membimbing Tasya untuk selalu menghormati Tasya dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Fani. Silahkan bisa ke gitarnya lagi. Dan adik-adik, karena Kak Fani sudah ke gitarnya lagi, berarti kita mau nyanyi satu lagu lagi, lagu terakhir. Wah, karena kan tadi Kak Irin ngasih kita tugas ya. Tugasnya apa aja Kak Irin? Ada 3 Kak. Yang pertama kita menyiram tanaman. Nah, nanti di lagu yang akan kita nyanyikan, nanti ada gerakan menyiram tanaman. Gerakannya kayak gini ya, gini. Bisa? Bisa dong. Bisa Kak. Selanjutnya, apa lagi Kak? Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Memberi makan hewan peliharaan, gerakannya gini. Wah, kayak tadi kan gambarnya ngasih makan ayam ya, kayak gitulah gerakannya. Biar inget ya adik-adik. Terakhir apa? Yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Pada tempat sampah. Kalau gitu, kita sekarang bayangin di depan kita itu ada tempat sampah. Nah, kita ceritanya mengambil sampahnya terus masukin ke tempat sampah gitu ya, Dedek. Gerakannya gini. Masukin gitu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-sama. Karena kita mau bekerja buat Tuhan dengan senang hati. Kita mulai lagunya ya, sambil bergerak. Mulai dari menyiram tanaman dulu. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekarang memberi makan hewan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Terakhir, buang sampah. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Yeay! Semoga adik-adik selalu ingat firman Tuhan hari ini. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.